Setelah membahas kemarin di pertemuan yang lalu tentang siapa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan hadis-hadisnya, kali ini beliau Syekh Muhammad Abdul Yamani mengatakan wa nukhallisu min hadza ila anna Fatimah wa Aliyan wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in hum ahlul kisa binasul hadis, hadithul kisa wa hadithul mubahalah, wa anna azwajahu sallallahu alaihi wasallam min ahlil bait bi umumil ayatil karimah wa bimantuki hadithis salah alaihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, wa anna ali Ja'far al-Ali wa Ja'far wa Aqil wa Abbas radhiyallahu anhum man haramallahu sadaqata alaihim bi muqtadha hadits inna ala Muhammad la tahillu lana sadaqah. Diringkas oleh beliau untuk memahamkan kepada kita secara global bahwa Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mereka adalah ahlul kisah dengan nas hadis setelah membahas tentang ayatul mubahalah, nat'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Rasulullah mengatakan, memanggil Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Fatimah. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma haula ahlu baiti fa'adhib anhum risa wa tahhirhum tadhhira. Yang dipanggil oleh Rasulullah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian keluarga termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat Al-Quran secara umum dan apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis salawat kepadanya dan kepada istri dan keturunannya, menunjukkan bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait. Jadi ahlul kisah adalah ahlul bait, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga ahlul bait. Karena melihat daripada ayat secara global disebutkan apa ayatnya apa? Astagfirullahaladzim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa ahlal bait secara umum, kemudian ditambahkan hadis tentang shalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kemudian Al-Ali, keluarga besar Sayyidina Ali, anak keturunannya, baik yang dari Sayyidah Fatimah ataupun selainnya, karena istrinya Sayyidina Ali bukan hanya Sayyidah Fatimah, juga anak-anaknya bukan hanya dari anaknya Sayyidah Fatimah. Wa al-Ja'far, keluarganya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Wa Aqil, sama saudara Sayyidina Ali. Wa Abbas, dan keluarga pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, mereka man haramallahu sadaqa alaihim, diharamkan bagi mereka untuk menerima zakat seperti di beberapa pertemuan kemarin, yang mana itu disebutkan di dalam hadis inna al Muhammad la tahillu lana sadaqah, dan juga ada hadis yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Wal qarabah wal gurba darajat, kerabat dan kedekatan itu ada tingkatannya. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Lah di sini fam'a'annal Abbas ammun Nabi, bersamaan dengan padahal Abbas, Sayyidina Abbas bin Abi Thalib adalah pamannya Nabi, bahkan wa aqrabu asibin lahu, asobah yang terdekat, artinya ahli waris yang terdekat daripada Sayyidina Ali. Bahkan kalau menjadi misalkan Nabi Muhammad itu seorang perempuan, yang menjadi wali yang terdekat adalah pamannya. Faqad quddima alaihi aliyun, namun Sayyidina Ali tetap lebih didahulukan, walaupun secara kerabat lebih dekat pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, tapi di dalam ahlul bait lebih didekatkan adalah Sayyidina Ali bi ijma', itu dengan kesepakatan para ulama.
Li'annal gharabata huna da'amat gharabata Ali. Karena kerabat di pembahasan kita ini lebih menuju kepada kerabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pembahasan Ahlul Bait lebih masuk ke dalam pembahasan Ali bin Abi Thalib. Karena itu lebih didahulukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa nahnu ay al-muslimun natawalla 'alal bait bil hubb wat taqdir wal i'zaz wal mawaddah wal ittiba' wal iktida. Kita sebagai orang Islam setelah mengetahui siapa mereka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka prioritas kita adalah mengagungkan, mencintai, memuliakan, mengasih sayangi, mengikuti dan meneladani mereka keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadikan itu salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana di dalam sholat kita disunnahkan di tasyahud terakhir untuk bersolawat dan bersalam kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan sebelum salam, bersamaan dengan sholawat dan salam kepada penyebab kemuliaan mereka. Jadi kita bersolawat kepada keluarga Nabi karena sebab kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wataj majdihim, mahkota kehormatan mereka, yaitu Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersolawat di dalam solat kepada keluarga Nabi, yang mana itu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari itulah kita sebagai orang Islam harus menghormati mereka. Nggak ada keluarga lain kecuali keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Ibrahim yang disebut di dalam sholat. Karena itu kita harus menghormati dan memuliakan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama nujillu sahabah al-kiram wa nuhibbuhum wa nugaddiruhum wa na'rifu fadlahum radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana juga kita harus menghormati, memuliakan keluarga Nabi Muhammad, keluarga sahabat Nabi memuliakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai mereka, mengetahui kedudukan kemuliaan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu para salafun salihun tidak pernah menyebut nama keluarga Nabi, sahabat Nabi kecuali dengan embel-embel Sayyidina, atau walaupun tidak mengucapkan Sayyidina, mereka menambahkan radhiyallahu anhum ajma'in. Atau kalau keluarga Nabi terkadang mereka menambahkan dengan alaihi salam, sebagaimana disebutkan di dalam Sahihul Bukhari atau Sahih Muslim daripada riwayat-riwayat hadis. Fa'ala hadza, maka atas ini fa ahlul baiti aslun wa far'un wa nasabun wa sihrun. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada akarnya, ada asalnya, ada cabangnya, ada secara nasab, ada secara sihir, perkawinan. Asluhumul asil wa majduhumul asil sayyidul alamin Rasulullahil a'zam wa zawjuhul ula al-kamilah ummul mu'minin Khadijatul Kubra radhiyallahu anhum. Yang paling pokok daripada mereka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling terhormat adalah pemimpin alam semesta, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta istri pertama yang paling sempurna, ibu daripada orang-orang yang beriman, Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Tsumma matana salamin huma, kemudian setelah asalnya, yaitu apa daripada turunan mereka berdua, mimman mata saghiran aw asha wa tazawwaja wa anjab, dari yang meninggal masih kecil atau hidup, menikah dan memiliki keturunan. Wa qad qaddarallahu an yakuna far'ad dawhatin nabawiyyah kullih min tuhri Zahra wa Fatimah wa dhahril karimil Ali karimil Imam Ali al-Karrar karramallahu wajhah. Dari keturunan Nabi, baik anak yang kecil meninggal seperti anak-anaknya Rasulullah, selain yang perempuan, Al-Qasim meninggal di masa remaja, Abdullah meninggal masa kecil, Ibrahim meninggal di
usia kecil. Mereka adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada keturunan Rasulullah dan Khadijah selain Ibrahim. Au Asya, atau mereka yang hidup seperti anak-anak perempuannya, mereka hidup watazawaj, bahkan mereka menikah. Ada yang menikah dengan Sayyidina Utsman, ada yang menikah dengan Abil As bin Rabi, ada juga yang menikah dengan Sayyidina Ali yaitu Sayyidah Fatimah wa anjab, dan ada yang mereka memiliki anak. Semuanya ada keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah sudah mentakdirkan bahwa akar turunan daripada pohon kenabian, lingkup kenabian adalah semuanya dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali Al-Karrar karramallahu wajhah. Wa tumatsalu dzalika, dan itu sudah tergambar fil imamain al-jalilain wa raihanatain az-zakiyatain, di badan dua imam yang mulia yang menjadi penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ma maddallahu min naslihima fil aqab zakiyan wa mutahharan, dan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan mereka, mereka adalah orang-orang yang suci dan bersih. Tsumma yamtaddu dhillu dawhatin nabawiyyah al-mubarakah. Setelah menurun, melebar keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melingkupi azwajan Nabi jami'an ummahatil mu'minin, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah ibu daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci. Wa yajma' ilahi asabatun Nabi, dikumpulkan bersamanya juga seluruh asabah kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Ja'far, sepupu-sepupu Rasulullah dari keturunan dari Ja'far, wa Aqil, wa Abbas, dan semuanya likullin gadruh wa magarmuh wa gurbuhum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari mereka memiliki kedudukan, martabat, kedekatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum li Rasulillah yantasibu, dan mereka semuanya bernisbat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis kullu nasabin yang qati yaumil qiyamah illa nasabi wasababi wasihri. Setiap nasab akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku, nisbat kepadaku, wasababi, dan sebabku, wasihri, dan perkawinan di dalam keluargaku. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat, bisa meningkatkan kecintaan kita kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bertambah kenal kepada mereka, kita bisa menghormati mereka, memuliakan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.